Halo, Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa ya di-like, di-share, atau yang belum di-subscribe dulu ya, agar kalian gak ketinggalan pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, sudah siap untuk belajar kali ini? Karena pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang review soal PTS yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Nah, agar kalian lebih paham dan mengerti, kita akan mempelajari soal itu kembali beserta pembahasannya. Yuk, kita simak pembahasan berikut ini. Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di komplek perumahan Geria Jaya di Bekasi kemarin malam pukul 22.14 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah milik keluarga Pak Andi itu dilalap si jago merah. Untungnya saat kejadian sang pemilik rumah Pak Andi sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Peristiwa yang terjadi dalam kutipan berita tersebut adalah A. Pencurian, B. Kebakaran, C. Kecelakaan, D. Banjir. Nah, jawaban yang benar adalah B. Kebakaran. Karena pada kutipan berita ada kata si jago merah. Si jago merah merupakan istilah lain dari kebakaran atau api. Nah, dari sini kamu bisa melihat ya, isi dari berita itu apa? Apa yang diberitakan? Oh, tentang kebakaran. Nah, berarti jawabannya adalah B. Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Warga Kabupaten Kaur, Slamet Dwi Cahyo, menyatakan gempa berlangsung tidak lama, namun membuat warga sekitar keluar rumah. Petugas BMG Bengkulu Edi menyebutkan gempa itu tidak menimbulkan tsunami. Unsur berita dalam teks tersebut yaitu A. Kapan, B. Siapa, C. Mengapa, D. Di mana. Nah, pada unsur berita kutipan teks berikut adalah B. Siapa. Kenapa demikian? Coba kalau kita telah sama-sama. A. Kapan terjadinya? Adakah tanggal atau waktu? Tidak. Terus siapa? Siapa yang memberitakan? Warga Kabupaten Kaur yang bernama Slamet Dwi Cahyo. Mengapa terjadinya? Adakah yang menyatakan mengapa gempa itu terjadi? Tidak. Di mana terjadinya? Adakah letaknya atau mungkin wilayah atau mungkin alamat? Tidak ya. Meskipun ada kata Bengkulu, tapi tidak dijelaskan di daerah mana tepatnya atau lebih detailnya. Jadi, yang benar adalah B. Siapa? Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Gempa berkekuatan 7 skala Richter kembali menggoyang Bengkulu. Menurut informasi dari BMG, Kamis 25 Oktober,
Gempa yang memicu alarm tsunami tersebut terjadi pada pukul 4:15. Data dari USGS menyebutkan pusat gempa di 135 km arah barat kota Bengkulu dengan kedalaman 30 km. Topik kutipan berita tersebut adalah peristiwa A. Alam, B. Sosial, C. Politik, D. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Alam, karena pada isi kutipan adalah tentang bencana gempa tsunami. Makanya jawaban yang benar adalah A. Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Mabes Polri melakukan reka ulang di lokasi tewasnya dua teroris, Syarifuddin Zuhri dan M. Sahrir. Dalam rekonstruksi itu, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Sony Jayadi, yang menyembunyikan dua buronan itu dicemooh warga sekitar. Isi berita tersebut adalah A. Mabes Polri meninjau TKP. B. Mabes Polri melakukan reka ulang dua teroris yang tewas. C. Dua teroris ditangkap oleh Sony Jayadi. D. Dua teroris dicemooh warga sekitar. Isi dari berita tersebut, jawaban yang benar adalah B. Mabes Polri melakukan reka ulang dua teroris yang tewas. Isi berita bisa kalian lihat pada awal kalimat. Awal kalimat tertera kalimat Mabes Polri melakukan reka ulang di lokasi tewasnya dua teroris. Nah, dari situ sudah terlihat ya, jawaban A, Mabes Polri meninjau TKP tidak lengkap dari isi berita tersebut. Isi berita dimaksudkan sini adalah keseluruhan isi atau mungkin bisa dibilang inti dari berita yang ada pada wacana. Makanya jawaban yang benar adalah B. Kalau C, dua teroris ditangkap oleh Sony Jayadi tidak mewakili isi berita. Begitu pula dengan D. Dua teroris dicemooh warga sekitar. Yang dicemooh bukan dua teroris, tapi Sony Jayadi. Nah, jawabannya adalah B. Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan dua teks berita berikut. Berita pertama. Banjir melanda Perum Antapani, Kota Bandung pada Senin 9 Mei 2017. Kejadian itu karena sungai meluap setelah hujan deras mengguyur. Akibat banjir, banyak rumah dan jalan yang terkena sehingga menghambat aktivitas warga. Berita kedua. Kebakaran melanda Desa Cikupa, Kabupaten Pangandaran pada Senin 9 Mei 2017. Si jago merah melahap puluhan rumah. Kerugian diperkirakan 800 juta rupiah. Kesamaan dari kedua teks berita tersebut adalah A. Waspada akan bencana. B. Kebakaran mengakibatkan kerugian. C. Peristiwa terjadi pada hari Senin 9 Mei. D. Taksiran kerugian mencapai 800 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah C. Peristiwanya terjadi pada hari Senin 9 Mei. Nah, kembali ke wacana teks kedua berita tersebut. Kenapa jawabannya C? Karena dicari kesamaan pada kedua berita. Kedua berita disamakan atau sama-sama diberitakan pada hari Senin 9 Mei 2017. Nah, itu merupakan persamaan. Kalau misalkan dicari perbedaan, kalian bisa melihat dari kedua teks berita. Berita pertama tentang banjir, berita kedua tentang kebakaran. Itu merupakan perbedaan dari kedua teks berita.
Sedangkan persamaannya adalah sama-sama diberitakan pada hari Senin 9 Mei 2017. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Sebuah bangunan kandang ayam di Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar pada hari Rabu pagi. Ribuan ayam yang ada di dalamnya tak bisa diselamatkan. Kandang berukuran 15 kali 100 meter dengan kapasitas 8.000 ekor ayam itu berlokasi di Desa Pagiatnen, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Akibat kejadian itu, hanya sebagian kecil dari ayam piaraan yang bisa dikeluarkan dari kandang sebelum api membesar. Urutan penyajian berita tersebut adalah A. Kapan, apa, bagaimana, di mana. B. Apa, kapan, bagaimana, di mana. C. Apa, kapan, mengapa, di mana. D. Kapan, di mana, apa, bagaimana. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat, kita menggunakan tanya jawab. Jawabannya, semisal kita jawab A. Kapan? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Kita lihat pada wacana teks berita. Apakah kalimat pertama menyatakan kapan atau waktu? Tidak. Berarti otomatis jawaban A dan D salah. Kemudian kita lihat pada jawaban B dan C. Apa yang terjadi? Sebuah bangunan kandang ayam di Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Berarti jawaban B dan C kita sama-sama lihat ya, yang mana yang paling tepat. Kemudian berikutnya sama-sama kapan. Kapan terjadinya? Pada hari Rabu pagi. Nah, berikutnya ada bagaimana dan mengapa. Kita lihat kalimat berikutnya. Bagaimana kondisi pada saat kebakaran? Ribuan ayam yang ada di dalamnya tak bisa diselamatkan. Kalau mengapa? Mengapa terjadinya? Tidak ada ya, tidak menjelaskan mengapa atau sebab terjadinya. Selanjutnya, di mana? Di mana terjadinya? Berlokasi di Desa Pagiatnen, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Nah, jadi jawabannya adalah yang paling tepat yaitu B. Perhatikan soal berikut. Perhatikan kutipan teks iklan berikut. Dicari asisten apoteker, AA, farmasi, berpengalaman atau belum. Untuk apoteker di Rawamangun, hubungi Ambar HP 085249380532. Iklan di atas termasuk iklan A. Layanan masyarakat, B. Undangan, C. Pemberitahuan, D. Penawaran. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Penawaran. Kenapa demikian? Karena pada konteks teks kalimat iklan yaitu dicari, berarti ditawarkan sebuah jasa yaitu asisten apoteker. Kenapa tidak pemberitahuan? Karena lebih spesifik atau lebih detail di sini menawarkan. Menawarkan sebuah jasa yaitu dengan kalimat dicari. Atau bisa juga dibutuhkan. Berarti itu merupakan iklan penawaran. Kalau iklan pemberitahuan, yang membedakannya adalah diberitahukan. Anak hilang berusia, nah itu pasti merupakan kalimat pemberitahuan. Sedangkan jawaban A dan B salah ya.
karena bukan undangan, bukan juga layanan masyarakat. Perhatikan soal berikut. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk meningkatkan disiplin menjaga kebersihan lingkungan agar menjadikan hidup sehat, Ketua OSIS akan membuat slogan. Slogan yang baik untuk aktivitas tersebut adalah A. Lingkungan hidup asri pecahan dari kebersihan. B. Hidup sehat dengan menjaga lingkungan. C. Hidup lingkunganku, hijau sekolahku. D. Jika semuanya bersih, hati ini bersih. Nah, dari kalimat tersebut, kita lihat kembali pada cuplikan ilustrasinya. Nah, membuat slogan itu biasanya ada kata kunci yang menjadi sebuah kalimat inti. Nah, misalkan kita lihat jawaban A, lingkungan hidup asri, pecahan dari kebersihan. Nah, di sini bukan hidup asri ya, tapi yang dicari adalah hidup sehat. Yang B, hidup sehat dengan menjaga lingkungan. Nah, kalau yang B itu bisa ya, karena kata kuncinya adalah hidup sehat. Yang C, hijau lingkunganku, hijau sekolahku. Di sini bukan tentang penghijauan, tapi bagaimana tentang hidup sehat dan lingkungan bersih. Yang D, jika semuanya bersih, hati ini bersih. Nah, bukan hatinya yang bersih, tapi diutamakan adalah hidup sehat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B, hidup sehat dengan menjaga lingkungan. Perhatikan soal berikut. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini disediakan sebuah gambar, yaitu iklan layanan cepat saji. Nah, gambar di atas termasuk pada iklan A. Layanan masyarakat. B. Lowongan pekerjaan. C. Penawaran jasa. D. Penawaran barang. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Penawaran jasa. Karena yang ditawarkan adalah makanan cepat saji yang merupakan jasa dari si produsen untuk konsumen. Kenapa bukan A? Karena bukan merupakan iklan layanan masyarakat. Kenapa tidak yang B? Karena bukan merupakan lowongan pekerjaan. Nah, kenapa tidak D? Penawaran barang. Di sini bukan ditawarkan barang, tapi ditawarkannya jasa, yaitu makanan cepat saji. Oke anak-anak ibu, terima kasih. Thanks for watching. Kali ini tentang pembahasan soal-soal PTN. Semoga kalian nambah lebih paham ya. Kalaupun masih ada yang dipertanyakan, silakan saja. Dan tetap di rumah dan jaga kesehatan kalian. Thank you. Halo anak-anak ibu. Nah, kali ini kita sedang dihadapi dengan yang namanya pandemi COVID-19. Berhati-hatilah dengan virus tersebut. Bukan sebuah ancaman yang sekedar main-main, tapi kesehatan. Nah, maka dari itu, kalian jangan lupa cuci tangan secara rutin, jaga jarak aman minimal 1 meter, gunakan masker ketika keluar rumah, makan makanan yang bergizi. Nah, tetap stay home dan jaga kesehatan kalian ya. See you, bye-bye.